Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kurnia Aryo Wiwoho. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Pasar Rebo. Jadi di sini saya akan melakukan membuat video terkait dampak pernikahan dini akibat hamil di luar nikah remaja di Ponorogo ya. Oke. Jadi sebelumnya itu kan ada diberitakan setidaknya ada ratusan anak berstatus siswi SMP dan SMA itu hamil di luar nikah yang ada di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Nah, dari temuan ini terungkap setelah para siswi ini ramai-ramai mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Jadi setidaknya yang dilaporkan itu ada 266 pemohon itu pada tahun 2021 untuk meminta dispensasi permohonan untuk nikah ya. Terus berikutnya itu ada 191 pemohon di tahun 2022 dan 7 pemohon di awal tahun 2023. Nah, untuk dispensasi nikah bagi murid SMP dan SMA di Ponorogo, dispensasi nikah ini dilakukan karena terdapat ratusan siswi yang hamil di luar nikah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Padahal yang menurut undang-undang yang tertera di Indonesia sendiri itu pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 untuk usia pernikahan itu udah jelas dia ditetapkan minimal 19 tahun. Cuman di sini karena dalam keadaan tertentu pengadilan agama juga bisa memberikan dispensasi usia perkawinan dalam keadaan tertentu ya. Jadi di sini dalam keadaannya ini karena di daerah Ponorogo ini banyak nih untuk yang mau mengajukan permohonan dispensasi sekitar yang tadi udah dijelaskan. Karena ada banyaknya ini oleh karena itu pengadilan agama juga menyepakati hal tersebut gitu. Lalu ada tanggapan dari Bupati Ponorogonya sendiri itu Sugiri Sancoko. Dia juga menyatakan untuk kasus ratusan anak hamil ini di luar nikah yang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur itu juga tergolong masih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya gitu. Jadi ini berdasarkan data pengadilan agama nih yang ada di Ponorogo itu ada 125 pemohon dispensasi nikah ini dikabulkan karena alasan hamil dan melahirkan. Nah, selain itu, pihak pengadilan juga mengabulkan 51 anak yang memohon dispensasi kawin dengan alasan pacaran. Total ada 176 pengajuan dispensasi nikah dini yang dikabulkan. Nah, apa sih upaya yang dilakukan Pemkab Ponorogonya sendiri? Jadi untuk Pemkab Ponorogo sendiri dia melakukan bagi anak-anak yang sudah hamil, maka Pemkab Ponorogo akan membantu agar anak yang dilahirkan kelak tidak stunting. Setelah melahirkan juga anak tersebut bila putus sekolah akan melanjutkan pendidikannya. Anak yang sudah terlanjur hamil akan dipikirkan Pemkab Ponorogo agar anak yang dilahirkan kelak tidak stunting. Selain itu, sekolah harus lanjut dengan mengikuti kejar paket C biasanya untuk kelas sekolah. Dengan demikian juga walaupun putus sekolah tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Nah, dia juga menambahkan nih banyak faktor penyebab terjadinya kasus anak hamil di luar nikah. Nah, jadi agar mudah penanganannya, jadi Pemkab Ponorogo ini juga melakukan upaya salah satunya itu kayak melakukan pemetaan di semua kecamatan yang mengalami kayak pemetaan yang ada di semua kecamatan untuk memantau tingkat
permintaan dispensasi nikah ini ataupun yang hamil di luar nikah. Nah, selanjutnya itu setelah ngebahas yang ada di Pemkap di Ponorogonya, kita akan menjelaskan sedikit nih terkait masa remajanya. Jadi, masa remaja juga merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Usia remaja biasanya memiliki rasa penasaran yang tinggi dan cenderung berani untuk mengambil resiko atas apa yang dilakukannya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi di berikutnya. Nah, jadi untuk kehamilan remaja ini juga berdampak negatif nih pada kesehatan remaja dan bayinya. Juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, itu pendarahan persalinan yang dapat juga meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan ini tidak dikehendaki dan juga setiap remaja itu juga melakukan kayak aborsi. Sedangkan aborsi itu juga sangat berdampak juga nih, tidak aman bagi bayi dan juga sang ibu gitu. Ya, selanjutnya di sini ada resiko kesehatan fisik menikah dan hamil di bawah umur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi untuk segi kesehatannya ini, reproduksi reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit yang berkaitan dengan sistem fungsi dan reproduksi, proses reproduksi. Untuk reproduksi sendiri ini, kalau dilakukan oleh remaja, dia juga dari segi reproduksi belum matang secara fisik, mental, sosial, dan lain halnya itu dia untuk masa remaja dia belum siap dari hal-hal tersebut. Jadi untuk reproduksinya ini kalau misalnya dia melakukan kayak hamil itu bahkan beresiko sangat besar juga. Nah, jadi untuk pernikahan usia muda ini juga berisiko karena belum cukupnya kesiapan nih dari aspek kesehatan, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, dan reproduksinya yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk pendewasaan usia juga itu juga berkaitan dengan pengendalian kelahiran. Karena dari lamanya masa subur perempuan itu berkaitan juga dengan banyaknya anak yang akan dilahirkan. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Oke, selanjutnya itu ada pernikahan di usia muda itu berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek-aspek yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk pendewasaan usia juga berkaitan dengan pengendalian kelahiran karena namanya masih subur perempuan berkaitan dengan banyaknya anak yang akan dilahirkan gitu. Selanjutnya itu ada saya akan menjelaskan efek dari hamil di luar nikah sendiri. Untuk yang efek pertama itu yang sangat jelas itu ada gangguan kehamilan. Jadi, pada usia remaja itu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak masih berlangsung. Jadi belum matang untuk segi usia dan belum siap untuk kehamilan. Jadi untuk remaja juga memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal juga. Kehamilan remaja juga dapat mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia dan kekurangan gizi dan rendahnya daya tahan tubuh. Selain itu, juga berisiko anaknya juga lahir prematur akibat uh, kurangnya persiapan atau dari segi apapun itu dari sang ibunya sendiri karena masih di usia remaja. Jadi dia tuh masih memerlukan asupan gizi yang cukup untuk bisa mengandung bayi yang sehat.
Selanjutnya itu ada gangguan persalinan. Jadi untuk gangguan persalinan itu ada bagi kehamilan remaja itu khususnya ya yang berusia di bawah 17 tahun, meningkatkan risiko kayak komplikasi medis seperti pendarahan persalinan. Begitu juga dengan proses aborsi yang tidak aman. Kehamilan dan komplikasi medis juga merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada anak usia 15-19 tahun. Tidak hanya menyebabkan kematian ibu, kehamilan usia dini juga meningkatkan resiko bayi lahir mati ataupun lahir sekarat. Jadi kalau dilihat dari segi Indonesianya sendiri juga bisa dikatakan penyebab kematian tertinggi kedua untuk anak usia 15 sampai 19 tahun itu juga karena kehamilan. Oke, untuk selanjutnya itu ada stunting. Yang tadi udah dijelaskan sebelumnya itu untuk kehamilan yang terjadi pada ibu di bawah umur berusia 20 tahun ke bawah itu juga dapat memicu anak stunting atau tumbuh pendek. Hal ini bisa terjadi akibat berbagai faktor. Namun, pada intinya asupan nutrisi ibu itu tak cukup untuk terpenuhi selama mengandung. Nah, jadi untuk resiko remaja yang ini juga dapat memicu terjadinya stunting karena gizi ataupun apa segala macam itu tidak terpenuhi sehingga anak juga bisa menjadi kayak tumbuh pendek gitu, tidak dengan semestinya. Selanjutnya ada faktor penyebab hamil di luar nikah. Itu untuk faktor pertama itu ada masalah keluarga. Nah, jadi untuk masalah keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab hamil di luar nikah ya. Ini ada sebuah studi nih, dia juga menunjukkan bahwa peluang untuk hamil di luar nikah pada remaja 11 kali lebih banyak berasal dari keluarga yang bermasalah. Jadi di sini nih masalah keluarga itu bisa mempengaruhi anak ya, psikologis anak bisa jadi dia tuh lebih mementingkan untuk menjadi pelampiasan biasanya dalam masalah keluarganya itu gitu. Terus selanjutnya ada kurangnya kontrol dari orang tua. Jadi sebagian besar itu kasus hamil di luar nikah juga terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua. Karena orang tua ini tidak memiliki kontrol atau terlalu ketat dalam mengkontrol anaknya. Itu juga membuat risiko hamil di luar nikah menjadi 14 kali lebih tinggi. Karena di sini nih nggak ada kayak pengawasan dari orang tua, entah si anak ini mainnya kemana, entah dia lagi ngelakuin apa di luar rumah. Di sini karena tidak ada pengawasan dari orang tua sendiri, si anak ini kayak merasa bebas, dia bisa melakukan apa saja gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, yang paling penting juga ini ada permasalahan dari pergaulan bebas. Nah, jadi dari dampak pergaulan bebas ini juga lainnya yang bisa terjadi di anak usia remaja adalah seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Pasalnya, dari anak usia remaja ini yang belum tahu dari akibat yang bisa terjadi dengan adanya seks bebas, sehingga orang tua juga perlu melakukan pendidikan seks sejak dini, sehingga anak tahu apa dampak akibatnya jika melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Jadi di sini biar untuk mencegah pergaulan bebas seminimal mungkin atau arahan dari orang tua juga, orang tua harus menanamkan dari sejak dini ke anaknya untuk kayak memberikan sex education ke anaknya supaya si anak ini tahu nih
apa aja dampak yang diakibatkan, bagaimana kalau yang terjadi bila si anak melakukan ini, jika melakukan seks bebas, apakah uh, berpengaruh kepada anak. Jadi peran di sini juga memiliki peran dari orang tua sendiri untuk sebisa mungkin harus memberikan kayak menanamkan edukasi seks, edukasi ya, supaya si anak ini bisa memahami gitu faktor ataupun dampak yang akan terjadi di berikutnya gitu, yang akan terjadi. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan penulisan ataupun ada kesalahan kata, itu mohon dikoreksi aja karena memang kita masih sama-sama belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Semoga bisa diterima dan bermanfaat deh untuk orang lain. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.